ini share materi yang ada di Lab Dispo. Jadi ada desain, ada biomaterial, dan ada additive manufacturing. Ini orang-orang yang di Lab Dispo. Di sini ada saya sendiri, ada Pak Erianto, ada Pak Eliansa, ada Pak Bagio, Pak Budi Dharma, Bu Dawi, kemudian ada Bu Wangi ya. Ini yang baru jauh ini itu adalah Bu Wangi, Dr. Wangi Pandansari. Itu baru. Fasilitas di lab itu untuk fasilitas untuk lecture S1, S2, S3, kemudian ada desain fasilitas, itu ada visual, untuk desain, di situ ada software-software untuk desain ya. Kemudian ada untuk fasilitas untuk prototyping. Ini. Di situ ada 3D printer, ada 3D scanner, ada CNC milling machine, milling. Itu ada plastik injection molding, itu manual ini. Manual. Kemudian untuk metal cutting, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada fasilitas untuk bikin bioseramik. Nah, di proses desain ini ada mulai dari teknologinya, kemudian juga di sini ada dari sisi pasar ya. Jadi inputnya bisa berdasarkan sisi pasar, bisa juga dari sisi teknologi. Ini. Kemudian ini konsep di sini itu kita ada satu patokan yaitu CS Faster, itu SHE, Safety Health Environment. Kemudian di sini adalah IPR atau Intellectual Property Right, ada standar. Kemudian ada function, ada estetika. Kemudian ada trend. Kemudian ada aspek ergonomi. Kemudian juga di sini masih kurang S, itu adalah masalah sustainability. Kemudian ada regulasi. Ini ya. Nah, kemudian proses detailnya di sini dari desain konsep, kemudian masuk ke detail desain, CAD CAE, kemudian membuat prototype dan testingnya, kemudian mulai masuk lini produksi, dan seterusnya masuk pasar lagi. Jadi muter terus ini. Ya. Nah, yang saat ini ada itu adalah campuran ada ini dan teknologi. Kemudian ini adalah overview dari landscape untuk risetnya. Itu mulai dari produk desain, kemudian biomaterials, kemudian additive manufacturing. Kalau di additive-nya kami mengembangkan teknologi-teknologinya di situ selain sebagai user saja, tetapi juga mengembangkan teknologinya karena menggunakan material-material baru dan di komersial itu belum ada. Kemudian desain ini. Kemudian ada sustainable design. Nah, kalau terkait dengan proses dan material itu kita masuk di nano dan mikroteknologi. Kemudian ini setiap kali kita melakukan riset itu harus ada endingnya ya. Jadi misalnya dari 3 tahun, mulai dari R&D, kemudian dihasilkan teknologi baru, kemudian masuk prototype, kemudian masuk IPR atau HKI, kemudian masuk ini produksi dan komersial. Ini rentang waktunya. Jadi ini yang dikerjakan sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan itu adalah rentang waktu. Jadi dari riset kemudian sampai masuk ke market. Ini adalah salah satu contoh risetnya. Ini adalah berbagai produk-produk yang terkait dengan masalah kesehatan ya, healthcare ini. Ini untuk mandibula, kemudian ini adalah stent atau cardiovascular stent di sini. Kemudian ini untuk dengkul ini.
Jadi ini beberapa riset yang dilakukan, terutama yang dilakukan oleh tim kami yang terkait dengan masalah biomedical engineering. Ini prosesnya menggunakan 3D printing. Jadi material kami kembangkan, kemudian ini menggunakan 3D printer untuk membentuk. Jadi untuk mendapatkan geometri XYZ-nya itu adalah diperoleh menggunakan 3D printer. Materialnya adalah material yang kita kembangkan sendiri. Jadi menggunakan material yang baru, kemudian mesinnya itu kita adjust supaya bisa menggunakan material yang kita kembangkan sendiri. Ini contoh produk ya yang sudah kami lakukan, mulai dari R&D ini kita dapatkan satu desain, ini desain cardiovascular stent, kemudian di sini kemudian proses CAE-nya, computer engineering analysis di situ, itu untuk mengecek apakah desain yang atau stent yang kita desain itu cukup kuat secara mekanikal. Ya, jadi dari CAD ke kemudian CAE. Kemudian masuk proses ini di sini menggunakan laser cutting di sini prosesnya. Kemudian laju terus masuk ke kanan itu masuk ke komersial. Ini contohnya ya delivery system ini di cardiovascular stent di sini. Ini ring jantung itu ada di ujungnya ini. Isinya adalah seperti ini. Jadi ini cukup kecil karena diameternya hanya 1 mili. Kemudian panjangnya kira-kira 20 mili. Tetapi kalau ini dibuka, ya untuk membuka penyumbatan di pembuluh darah itu bisa membuka sampai 3-3,5 mm diameternya. Material menggunakan ini COCR L605. Tapi juga bisa menggunakan material lain seperti stainless steel 316L atau nikel titanium, adalah material-material alternatif yang bisa diterapkan. Nih. Jadi untuk membentuk geometri ini itu menggunakan software CAD, bisa Pro Engineer atau bisa menggunakan CATIA atau bisa juga menggunakan software yang lain seperti Inventor atau SolidWorks itu bisa digunakan. Kemudian proses CAE-nya ini menggunakan software-nya adalah Abaqus. Ini contoh lain, mulai dari R&D sampai ke arah komersial. Ini untuk menyelesaikan problem-problem di ortopedi. Ya, jadi khususnya adalah di mandibular. Jadi kalau di rumah sakit itu banyak pasien-pasien kanker itu yang tulang rahangnya itu habis karena dimakan kanker. Nah itu bisa dibantu atau di recover menggunakan material bioseramik. Dan proses pembentukannya itu menggunakan 3D printer. Ini produk yang lain. Ini adalah produk hip prosthesis. Jadi di tulang paha itu, pangkal paha ya. Itu kalau sudah patah itu harus diganti menggunakan prostesis, artificial prostesis. Itu bisa menggunakan materialnya adalah metal. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nih. Ini patennya juga sudah keluar ini. Paten atas sederhana tapi. Kemudian ini adalah contoh yang lain, yaitu adalah pengembangan biomaterial, bioseramik ini. Ya. Ini menggunakan jadi bioseramik yang bahan dasarnya adalah dari hidroksiapatit itu, kemudian di enrich dengan serisin. Jadi serisin itu adalah lapisan tipis di luar fiber sutra ya. Jadi di serat-serat atau benang sutra itu pada bagian luarnya kalau dari kepompong ya kita ekstrak dari kepompong itu kira-kira lapisan luar ini
Dan total kalau bobot kira-kira ya sekitar 30% dari bobot total kepompong itu 30%-nya adalah serisin. Nah, serisin ini kita pakai untuk mempercepat pertumbuhan sel. Nah, ini serisin ini kita campurkan pada hidroksiapatit. Jadi material hidroksiapatit ini sudah di-enrich menggunakan serisin. Jadi kalau dipakai untuk nyambung-nyambung tulang patah itu bisa cepat sambungannya itu menggunakan serisin. Ini adalah fasilitas di UGM Saintenno Park. Jadi semua riset yang dilakukan di departemen itu kemudian endingnya adalah di gedung ini. Jadi di UGM STP Saintenno Park yang ada di sana daerah Tajem sana. Ini kalau di risetnya di Biomedical Engineering itu disupport oleh rumah sakit. Ini rumah sakit hewan Dr. Suparwi. Kemudian ini adalah rumah sakit Dr. Sarjito. Ini fasilitasnya CT scanner ini. Ini kateter untuk masang ring untuk manusia ya. Sedangkan yang ini itu adalah fasilitas untuk masang ring yang ada di rumah sakit Dr. Suparwi untuk rumah sakit hewan. Karena ujinya harus hewan, kemudian baru ke manusia. Kemudian proses bisnisnya atau komersialisasinya itu dilakukan oleh PT Swayasa Prakasa. Ini adalah perusahaannya UGM yang memang didedikasikan untuk tugasnya adalah menghilirkan atau mengkomersialkan produk-produk riset yang dilakukan oleh dosen-dosen dan mahasiswa UGM. Ini beberapa mahasiswa kami. Ini S3, S2, dan S1. Jadi ini riset yang dilakukan anak-anak S1 itu adalah optimisasi desain dan proses itu menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah response service method atau menggunakan Taguchi atau menggunakan cara-cara yang lain di metode-metode optimasi. Kemudian prosesnya itu menggunakan 3D printer. Jadi yang dioptimasi itu adalah proses printingnya agar sesuai dengan material yang kita jadikan sebagai feeder. Kemudian anak master itu pengembang ultrasonic coating. Ini kalau ultrasonic coating itu bisa dipakai untuk coating di itu tadi cardio stent itu di coating menggunakan drag, itu metodenya menggunakan ultrasonic. Kemudian juga optimisasi dari mesin baru yaitu Bio 3D LP. Ya. Kemudian juga pengembangan biokomposit material yang baru yang basisnya adalah bioseramik. Kemudian untuk anak-anak S3 itu mengembangkan ini industri 4.0 tapi basisnya adalah social manufacturing. Kemudian ini adalah pengembangan jaringan yang Pak Ludi ini mengembangkan jaringan untuk industri 4.0. Jadi mesin-mesin 3D itu dipasangi Arduino agar supaya bisa nge-link dengan jaringan di dalam internetnya. Jadi itu menggunakan Arduino. Jadi setiap mesin 3D printer itu dipasangi Arduino supaya dia bisa nyangkol di jaringan internet yang kita buat sistem. Kemudian Yanti ini S3 mengembangkan untuk tool untuk mengevaluasi apakah desain yang basisnya adalah teknologi itu apakah sukses di market online apa tidak. Jadi market-market yang online ya. Atau di basisnya adalah online platform. Kemudian ini juga mengembangkan delivery system untuk 3D printer itu menggunakan basis vibrasi. Kemudian yang ini S3 Farid itu adalah menggunakan stand, bahan bakunya menggunakan biodegradable material, proses pembentukannya menggunakan 3D printer, tapi teknologi 3D printer yang dipakai adalah DLP, Digital Light Curing ya, Digital Light Printing. Jadi kira-kira itu, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan ya, jadi singkat saja. Silakan, ada yang tertarik enggak ini?
mau tanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi untuk membangun sistem industri 4.0 yang link itu Pak, mungkin bisa lebih dijelaskan untuk interkoneksinya dengan web. Tadi kan dijelaskan pakai Arduino ya. Nah itu sistemnya seperti apa dan bagaimana, mohon lebih dijelaskan. Terima kasih Pak. Jadi ini sebagai studi kasusnya, kita menggunakan mesin-mesin 3D printer itu dipasang Arduino supaya bisa dipasangi IoT. Jadi kalau mesin 3D printer sendiri itu kan punya kelemahan ya. Mesin 3D printer sendiri itu hanya bisa untuk lot kecil, bisa custom, tapi lotnya kecil, nggak bisa untuk mass, ya mendekati mass lah, nggak bisa. Karena mesinnya memang nggak mampu. Oleh karena itu untuk menaikkan kapasitas produksi, dan itu sifatnya adalah mass dan custom ya. Jadi mass custom, bukan mass product, tapi mass custom. Mass custom itu adalah semua produknya unik. Jadi seperti produk-produk individu tetapi dalam jumlah yang banyak. Itu adalah mass custom. Nah, di 3D printer, mesin 3D printer itu tidak mampu untuk ke sana. Oleh karena itu kita harus membuat mesin 3D printer yang banyak. Jadi dalam satu ruangan kita pasang mesin 3D yang banyak, tetapi mereka programmable yang bisa mengerjakan produk-produk yang berbagai macam produk dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi ini tujuannya sebenarnya untuk arah ke mass produk menggunakan mesin 3D printer. Jadi nanti antrian, misalnya ada klien-klien dari berbagai rumah sakit misalnya, katakan ada 100 rumah sakit di Indonesia, masing-masing punya pesanan order khusus. Sekarang untuk kasus-kasusnya kan beda-beda. Jadi geometrinya beda, meskipun materialnya sama. Nah, kasus-kasus yang banyak ini harus dikerjakan serentak, jadi simultan. Sehingga di situ ada kasus tentang antrian. Jadi antrian, masing-masing klien itu mengantri. Kemudian masuk ke mesin-mesin mana mesin-mesin yang nganggur. Ya, jadi mereka bisa nge-range sendiri mesin-mesin itu mesin mana yang kosong, order itu akan masuk. Nah, jadi seperti itu. 3D printer itu adalah salah satu teknologi yang dipakai di industri 4.0. Jadi seperti itu ya, kira-kira paham nggak? Iya Pak, itu kan 3D printer kan bisa mencetak langsung dari bahan-bahan, biasanya sih ini ya Pak, semacam plastik gitu ya Pak. Tapi untuk merangkainya, untuk disistemkan jadi IoT itu masih belum kebayang Pak. Apakah itu bisa untuk semua mesin atau khusus untuk 3D printer atau seperti apa ya Pak? Ya, sorry ya, putus sendiri tadi. Halo? Iya Pak. Iya Pak, suaranya sudah terdengar Pak. Apa baru masuk lagi Pak? Tadi putus sendiri, nggak tahu ini. Langsung keluar. Nah, tadi jadi beberapa mesin kita buatkan algoritmanya untuk mengassembling dari masing-masing mesin. Ya. Sehingga jaringan mesin tadi itu bisa menerima dengan IoT tadi untuk membagi tugas-tugas itu sesuai dengan mesin-mesin yang kosong. Karena mesin 3D printer itu secara individu, itu dasarnya kan file-file yang dimasukkan itu STL file sebagai inputnya. Ya. Jadi misalnya klien dari rumah sakit satu misalnya, kemudian lewat internet, kemudian masuk ke sistem, kemudian oleh sistem mereka akan ditunjukkan ke arah mesin mana itu yang sedang tidak ngerjakan, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Jadi katakan misalnya dalam satu ruangan ada 20 mesin misalnya, ada 20 mesin, semua on itu. Semua dalam satu sistem. Order itu dari luar, lewat internet. Langsung masuk ke receiver, kemudian di dalam sistem itu, kemudian mereka akan file itu akan menuju ke mesin yang kosong, yang sedang tidak ada kerjaan. Nanti berikutnya ada order lagi,
mereka lihat mesin mana yang sedang tidak mengerjakan. Jadi di situ ada antrian juga. Tetapi hampir tidak ada manusia yang terlibat di situ. Begitu ya? Iya, Prof. Terima Ya. kasih. Nah, kalau tertarik nanti coba masuk di Google Scholar saya ya. Google Scholar saya, di situ ada paper yang sudah dipublish oleh mahasiswa kami S3 yang sedang mengerjakan ini. Kalau ada yang tertarik bisa join sebagai bagian dari pengembangan sistem ini. Begitu ya. Satu lagi pertanyaan sebelum saya pindah ke tempat kuliah. Ya kalau ada yang tertarik langsung aja WA saya. Ya, WA, kepengen ngerjakan tesis terkait dengan ini, nanti saya jelaskan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau izin, saya mau kuliah di akuntansi. Ya, ya. Ya Pak. Oke. Nanti kalau ada tertarik WA saya, WA saja. Baik, Prof. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.